Hai, apa kabar kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Oke, di pertemuan kali ini kalian tentu masih ingat sempat saya bahas untuk SMPS. Di bagian ini saya baru saja menyolder bagian trafo ya. Cuman ini belum ada PWM-nya. Untuk trafo yang saya coba kali ini sama dengan ini bekas dari inverter DC to DC ya. Yang biasa dipakai untuk power mono itu loh, mobil. Kawat primernya saya buang, bagian sekundernya saya jadikan untuk primer, kemudian ditambah atau ditombok lagi dengan kawat untuk sekunder. Kebetulan yang saya gunakan, yang saya pasang ini ya. Oh ya, untuk ferrit ini warna hijau ya. Kalau teman bisa dapat yang warna hitam akan lebih bagus. Oke, untuk coba diperhatikan. Untuk bagian primer yang ini, yang sudah saya solder ini, untuk bagian primernya dari Elko primer sini, ini kawat rangkap ya, sebesar 1 mili. Jadi teman-teman bisa gunakan kawat ukuran berapa saja, kecil-kecil tidak masalah. Yang penting dirangkap-rangkap sampai sebesar kira-kira 1 mili lah. Jumlahnya 40. Kok 40? Ini jumlahnya 24 ya. 24 lilit untuk primer, sedangkan untuk sekundernya ini juga kawat rangkap sekitar 1,5 mili. Kemudian saya bungkus dengan isolasi bakar itu loh, hanya sekedar agar teman-teman jelas lah. Dan kebetulan ini hanya dapat berapa lilit ini, 1, 2, 3, 4, hanya dapat 10 lilit. Ini hanya sekedar contoh saja ya teman-teman. Jadi kalau ada kurang besar tegangan atau kurang lebihnya, bisa kalian tambah atau kurangi sesuai output tegangan yang kalian kehendaki. Di bagian ini saya akan coba. Nah, di sini ada, saya punya merakit 2 modul PWM ya, yang sering saya pakai untuk coba-coba. Jadi teman nanti bisa lihat, saya akan membandingkan hasilnya. Yang ini jenis sos ya, kebetulan mempergunakan fat kecil-kecil. Jadi rakitannya sederhana, yang butuh skema juga sudah ada di video-video yang lalu. Jadi saya suka merakit seperti ini hanya sekedar untuk memastikan atau mencoba-coba trafo sebelum benar-benar dirakit ya. Kemudian juga nanti akan saya bandingkan dengan ini. Ini fat dari gajun ya. Saya copot, saya pasang di sini.
dan GDT-nya ini bekas murni dari las, dari mesin las, tidak saya kurangi jumlahnya. Hanya kalau di las itu kan outputnya mempergunakan banyak watt, ini hanya saya pergunakan 2 saja. Begitu teman-teman. Pertama yang akan saya coba adalah yang model SAS ya. Ini juga kalau saya lihat di komen masih saja dipertanyakan. Ini simpel ya teman-teman. Sebetulnya untuk GDT mau bikin kotak atau yang bulat itu sama saja. Contoh-contohnya juga sudah ada. Jadi ini akan saya pasang yang ini dulu. Kalau mempergunakan jenis SAS ini, sebetulnya rakitan yang ini tidak ada gunanya ya teman-teman. Tidak dipakai untuk mendukung ini, tapi juga bisa dimodifkan untuk mendukung tegangan. Jadi yang rakitan ini diabaikan dulu. Dari primer langsung ke kabel 3 ini ya. Kita lihat hasilnya kayak apa teman-teman. Seperti ini. Jadi saya hanya akan mencoba agar teman-teman tidak penasaran lah. Yang suka merakit sos, ini saya coba. Untuk perbedaannya akan cuma ada pada BWM-nya saja teman-teman. Oke, saya pastikan sudah benar. Jadi hanya butuh 3 kabel saja yang masuk tanpa rangkaian regulasi ya teman-teman. Sekaligus dicek untuk ampere. Oke, sepertinya sudah siap dicoba ini.
Di sini tegangan outputnya 30. Sepertinya PLN sini sedang drop 30 volt ya untuk 10 lilet jenis ferrit ini. Bentar. Sepertinya aman, bisa dilanjut. Sepuluh lilit ada di 30 volt untuk jenis ini ya. Untuk ferrit donat. Kalau untuk jumlah lilitannya sepertinya efektif menggunakan yang kotak teman-teman. Bagus mempergunakan jenis-jenis ini loh. Yang kemarin-kemarin cuma 8 lilit saja sudah berlipat untuk tegangan outputnya. Apapun itu, kali ini saya coba yang ferrit bulat ya, bekas inverter. Kita lihat kestabilannya. Coba di 8 ohm. Ada di 12 ampere. Drop setengah volt. Ini tanpa regulasi teman-teman. Bukankah ini sudah cukup bagus? Tidak sampai 1 volt dropnya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian agar teman-teman marem ya yang hobi, kenapa kok masih gagal merakit untuk sats ya. Jadi tidak ada yang panas ini, normal-normal saja. Perakitannya juga cuman seperti ini, PWM-nya sederhana banget. Oke, cukup jelas kan? Untuk dioda, ini dioda ya teman, yang saya pergunakan bekas dari dioda mesin las itu loh. Oke, selanjutnya akan saya coba yang menggunakan IC untuk kontrol PWM-nya. Oke, hanya seperti ini. 3 kabel juga. Cuman karena ini menggunakan IC, ada tegangannya tersendiri. Untuk IC PWM saya kasih
12 volt. Tegangan dari sini ya teman-teman. Sebetulnya bisa lebih ringkas lagi ya, tanpa ini pun tidak apa-apa. Kalian bisa memanfaatkan modul lain power supply dari, jadi teman-teman bisa memanfaatkan power supply seperti ini, bekas dari power supply digital atau CD. Yang penting ada 12 volt, 15 volt juga tidak apa-apa, 8 volt juga tidak apa-apa. Kalau teman-teman pengen ngirit lagi ya, tidak usah merakit seperti ini, kalian bisa manfaatkan power supply seperti ini hanya untuk menyuplai kipas dan PWM. Oke, ini sudah terkoneksi. Sekarang oke, sudah terkoneksi semua, tinggal mencoba. Hasil tegangan outputnya sama teman-teman, walaupun saya ganti PWM, jenis PWM, hasilnya tetap di 30 volt. Sekarang kalau saya shortkan di nilai yang sama ya, masalahnya untuk beban itu beda-beda ya teman. Semakin kalian shortkan, otomatis ampere semakin tinggi. Seharusnya memang langsung di shortkan ya, tapi kan pikir-pikir kalau FET-nya meledak nanti kita rugi sendiri. Jadi saya hanya mencoba biasanya hanya di 16 ohm, 8 ohm, dan jarang sekali di 4 ohm. Tujuannya hanya sekedar untuk melihat hasil ya, bisa dipakai untuk kira-kira ya, apa rakitan kita bisa lebih stabil dari sebelumnya. Jadi hanya seperti itu kalau saya ngecek seperti ini teman. Kemudian di 8 ohmnya hasilnya sama saja, baik menggunakan SAS maupun HB. Ada sedikit drop, tidak sampai 1 volt, itu wajar ya, karena tanpa regulasi ini. Seperti ini teman-teman. Jadi apa yang membuat kalian gagal atau kesulitan merakit hal seperti ini? Jadi ada 2 jenis model yang saya coba kali ini.
Yang masih sering kalian tanyakan untuk SAS-nya cuman seperti ini teman-teman. Dan faktanya antara SAS ini dan yang model HB ini, jadi yang membedakan di rakitan ini kan cuma PWM-nya saja kan. Menggunakan trafo yang sama, rakitan output yang sama, hasilnya sama. Begitu teman-teman. Kalau yang sudah terbiasa seperti ini mudah kan? Mudah-mudahan cara-cara ini tadi dapat membantu teman-teman yang suka di bidang elektronik. Ini rakitannya murni, tidak ada apa-apa. Kalau yang SAS berarti dari elko primer ini langsung ke trafo dan PWM jenis ini. Jadi tidak memerlukan ini. Namun kalau yang jenis HB ini membutuhkan tegangan antara 8 volt sampai 15 sampai 18 juga masih mampu teman. Tapi sudah panas itu. Dan kali ini yang saya coba trafo toroid bekas dari inverter, perbandingan tegangannya kecil ya. Kalau kalian bisa, kalau diingat-ingat bagus yang jenis seperti ini loh teman kotak. Biasanya 8 lilit saja outputnya sudah mencapai sekitar 65 nanovolt. Jadi kualitas feritnya yang membedakan. Tapi apapun itu, ini untuk pengalaman ya teman-teman yang sering coba asal. Kalau dapatnya ferit bulat ya dipasang bulat seperti ini yang saya contohkan. Jadi apapun yang kalian dapatkan coba sajalah. Intinya seperti itu. Oke teman-teman yang hobi merakit, untuk SMS jenis SAS sudah saya coba, juga jenis HB-nya. Untuk PWM-nya saya coba di rakitan yang sama dan hasilnya juga bisa kalian lihat. Tingkat kestabilannya juga tak jauh berbeda. Mudah-mudahan share ini atau contoh ini bisa membantu teman-teman ya. Baik yang mana antara SAS dan jenis yang IC ini, terserah teman-teman memilihnya. Oke, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman. Sampai ketemu lagi.